Surga mulia, kau rela jadi manusia. Karena kasih-Mu yang mulia, tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Mari kita bagi bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami tenang, kami kuat, kami sembuh, kami dapat kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami siap memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan, amin, haleluya. Mari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, berazmur abadi nyanyikan dengan baru
hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur bagi Dia, nyanyikan Tuhan baru. Bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur bagi Dia, nyanyikan Tuhan baru. Bersuka cita sekarang meninggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujiannya. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, hujan hadir dalam pujiannya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujiannya. Tuhan hadir dalam pujiannya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Hey. Sebab kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Hey. Mari bersama nyanyikan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Cepat juga. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka.
Kami percaya bahwa sumber sukacita kami hanya dalam-Mu. Dan ini kerinduan kami Tuhan, kami mau datang lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selama
in this place. As we worship you, as we worship you, let your spirit in this place. Sweet spirit, fill our heart. Let your presence
Kita akan family time adalah satu nilai yang dibangun di GBI Gilgal biar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kita bisa ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, bisa kenalan dulu, tanyain tinggal di mana, rumahnya sekarang kerja atau masih sendiri gitu ya. Dan kalau yang sudah kenal bisa ditanyain warna kesukaannya apa. Oke, family time mulai dari sekarang. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Gilgal yang hadir pada ibadah yang ketiga ini. Dan Bapak Ibu bukan menjadi orang asing tapi menjadi satu keluarga bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal, bila ingin kenal lebih jauh tentang GBI Gilgal, ada barcode di layar, bisa scan, isi di sana, nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Setelah sekian lama libur, akhirnya Friday Prayer atau doa Jumat kita akan dimulai kembali pada hari Jumat ini tanggal 23 Januari 2026. Dan tema untuk tanggal 23 adalah pujian dan penyembahan. Kami berharap dan mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Pengumuman berikutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan hotspot mobile karena akan mengganggu signal mic baik pembicara maupun para singer yang ada. Dan untuk itu mohon dipastikan bahwa tidak mengaktifkan hotspot dari handphone Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Dan seluruh informasi kegiatan GBI Gilgal dapat diakses melalui sosial media GBI Gilgal, baik melalui Facebook maupun Instagram GBI Gilgal. Yang belum follow boleh follow dan kita akan melihat kegiatan-kegiatan GBI Gilgal sepanjang minggu berjalan ada di sosmed yang ada. Dan saya mengundang semuanya untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh PDP Danang Nugroho. Ya, terima kasih Bu Jeki. Ya, kita mau hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu. Di siang hari ini kami percaya Engkau sudah hadir melawat setiap kami. Bahkan kami bersyukur kami boleh naikkan syukur pujian kami. Biar semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau belajar, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan terus Engkau berkati setiap kami, urapi kami semua, bahkan hamba-Mu akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk ya saudara. Ya sangat penting ya informasi tadi bahwa harus kita coba kerjasama untuk bisa mematikan mobile hotspot. Tapi thank you yang sudah bekerja sama, kita masih cari tahu supaya mic kita ini nggak terganggu dengan mobile hotspot ya. Thank you. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan bicara tentang masih tema yang disampaikan oleh Pak Stephen bahwa kita akan bahas tentang home sweet home. Kita mau belajar bagaimana gereja Tuhan, rumah Tuhan menjadi home sweet home. Jadi sehingga semua orang itu bisa mengalami kasih Tuhan. Dan sepanjang tahun kita akan membahas namanya sebuah tema besar kita adalah growing up. Supaya kenapa kita perlu sampaikan supaya Bapak Ibu bisa tahu arah tujuan kemana kita akan dibawa. Dan kita akan clear jelas kalau tahun lalu kita membahas tentang growing deeper bagaimana kita diajarkan untuk kita bisa berakar dulu, lebih kuat, lebih dalam. Supaya sebelum Tuhan bawa untuk bisa growing up, kita udah kuat dasarnya dulu. Nah makanya tahun ini itu adalah growing up. Berarti adalah Bapak Ibu Saudara akan Tuhan bawa makin luar biasa di dalam Tuhan. Makin naik, semua di area Bapak Ibu Saudara akan mengalami growing up. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan dengan tema More Than a Building, a Home of Love. Ya, dikatakan bahwa gereja bukan tentang bangunannya, lebih dari sekedar bangunannya, tapi gereja itu harus bisa menjadi rumah di mana kasih Tuhan tinggal di dalamnya, di mana dipenuhi kasih Tuhan. Ya, jadi more than a building. Gereja bukan dari gedungnya, dilihat dari gedungnya, organisasinya bukan. Ada yang datang ke gereja mungkin melihat bahwa wah gerejanya megah, gerejanya LED-nya bagus, full lighting, PW-nya musiknya keren banget. Enggak kayak gitu. Esensi gereja bukan dari itu. Tapi gereja adalah saya dan saudara, saudara, amin. Kemarin minggu lalu disampaikan, Pak Edi menekankan bahwa gereja itu adalah eklesia atau ekaleo. Artinya kita itu sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, amin. Untuk menentukan sebuah nasib kota atau bangsa, itu ada di tangan gereja, ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Amin, percaya enggak? Enggak percaya? Harus percaya, karena ini yang Tuhan tuliskan bagi kita semua bahwa kita harus benar-benar menjadi gereja yang jadi berkat. Sehingga bangsa kota bisa diberkati melalui kita semua, amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang Kristen kesalahannya melihat gereja itu dijadikan sebagai ATM. Ya, datang ke gereja mau cari berkatnya, mau cari duitnya, mau cari supaya bisnisnya bisa diberkati, rumah tangganya diberkati dan sebagainya. Enggak salah, tapi fokusnya jangan menjadikan gereja sebagai mesin ATM. Datang kalau perlu cari berkat ataupun mujizat. Halo? Ada yang seperti itu? Datang ke gereja supaya ada teman yang bisa goal bisnis, atur usaha sama-sama, bisnis bareng supaya diberkati. Ketika terjadi masalah, keluar dari gereja. Karena fokusnya adalah membuat gereja menjadi gereja dijadikan mesin ATM. Ada juga yang datang menjadikan gereja sebagai klub sosial. Wah, lagi tren ini klub padel. Wah, ya, lagi klub apalagi main sepeda, sepak bola dan sebagainya. Karena menganggap datang ke gereja tuh pengennya ngumpul-ngumpul aja sama teman-teman para pemain padel. Pesepeda, ada yang satu kumpulan misalnya ibu-ibu berseragam yang sama, ngumpul karena apa? Arisan datang ke gereja. Karena mau ngumpulin arisan dan sebagainya. Itu membuat gereja sebagai klub sosial. Itu salah Bapak Saudara. Ada yang datang ke gereja, menganggap gereja itu rumah sakit. Ya, kalau datang ke gereja kondisinya pengen cari kesembuhan. Ya, lagi sakit badan, sakit rohani, datangnya ke gereja. Tapi setelah sembuh, di mana orangnya ya? Nggak kelihatan. Karena udah disembuhkan dia nggak datang lagi ke gereja. Karena hanya menganggap datang ke gereja dijadikan sebagai rumah sakit. Tempat saat perlu kesembuhan. Ada lagi yang datang ke gereja kalau anak muda, gereja dijadikan biro jodoh. Halo? Anak muda, dijadikan cari pasangan katanya Kak. Wah di Gilgal itu cewek-ceweknya cakep-cakep, cowoknya ganteng-ganteng Kak. Jadi aku kalau ke gereja tuh pengen bisa dapat pasangan di sana. Ya oke lah gitu ya, tapi fokusnya bukan itu. Bukan menjadikan gereja sebagai biro jodoh. Bukan kalau butuh pasangan datang ke gereja, bukan. Fokusnya bukan tentang itu Bapak Saudara. Kalau kita nggak dapat pasangan di gereja, kalau kita ternyata nggak dapat pasangan di tempat ini, kita akan kecewa. Aduh ternyata susah kok cari jodoh juga di Gilgal. Di gereja susah. Karena fokusnya salah. Ada yang datang menjadikan gereja sebagai bengkel. Memperbaiki yang rusak. Oke benar ya kita pernah jelaskan, tapi fokusnya bukan tentang memperbaiki yang rusak. Fokus esensi kita jadi gereja bukan tentang itu. Ya kalau datang ke bengkel Bapak Saudara, kalau bawa kendaraan yang rusak, habis benar balik ya, pulang ya. Karena kendaraannya udah beres. Enggak lagi berlama-lama di bengkel, ngapain? Enggak kan? Nah sama halnya kerohanian kita. Banyak orang Kristen yang salah fokusnya. Datang ke gereja kalau dirinya lagi rusak. Ya pengen dibetulin, pengen datang ke gereja karena itu. Setelah baik, dari kelakuannya, karakternya so bagus, ya udah ngapain ke gereja, so oke, so bagus. Nah berarti dia menganggap gerejanya sebatas bengkel untuk memperbaiki karakter kehidupan mereka. Ada yang menganggap gereja seperti bioskop.
melihat pertunjukannya bagus ya, permainannya PW bagus. Wah, puji-pujiannya ngangkat. Wah, apalagi ada artis-artisnya yang sering diundang tuh Gilgal keren loh, ngundang-undang artis. Berarti menganggap gereja hanya sebagai pertunjukan, entertain saja. Tapi begitu nggak diundang artis, nggak ada artis nih, bulan Januari ini atau Februari ini mulai sepi. Kemana gereja? Wow. Kesinggung? Puji Tuhan, sama-sama belajar. Jangan menjadikan gereja sebagai bioskop, hanya mencari entertain saja. Begitu itu nggak didapatkan, nggak kedatang ke gereja. Atau gereja dijadikan hotel. Ya, tempat persinggahan saja, tempat tinggal sementara, nggak mau menetap. Hotel itu kan kayak gitu. Ya kalau Bapak Ibu kedatang ke hotel nggak mungkin mau berlama-lama ya. Tentunya pasti akan balik lagi. Nah, ada yang menganggap gereja itu hanya sebagai hotel, tempat persinggahan sementara doang. Nggak mau tertanam, nggak mau tinggal lama-lama. Karena semuanya udah dipenuhi. Dia hanya mencari kemewahannya saja, kenyamanannya saja. Bapak Ibu yang ke hotel pasti nyari kenyamanan kan? Nyari kenyamanan, full AC, semuanya yang bagus-bagus kita cari. Tapi begitu nggak dapat itu di gereja, pergi. Ini adalah kesalahan kita para orang Kristen yang coba kita mau review sama-sama dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi gereja yang hanya fokusnya tentang yang saya jelaskan tadi. Tapi mulailah, ya ini pesan, mulailah bukan hanya datang ke gereja, memenuhi tempat gereja, atau bikin panas bangku gereja, atau bahkan ada yang datang itu udah mengkotakkan, mengkaplingkan tempatnya. Tiap minggu kita mesti duduk di sini. Wah, itu ada orang-orang seperti itu, ada yang menemukan. Wah, kalau dia pasti di situ, di samping situ. Ada yang sampai begitu nggak bisa digoncangkan. Ya. Ada yang datang begitu, tapi mulailah bukan hanya datang untuk seperti itu, memenuhi tempat-tempat gereja saja. Jangan fokus itu, tetapi mulailah menjadi gereja yang sesungguhnya. Berarti ada gerejaan. Benar? Kalau saya tadi sempat ngomong sama tim, guys punya nggak bisa carikan saya replika rumah, ya atau maket, teman-teman yang arsitek punya maket, coba tolong boleh nggak dipinjem, karena saya mau pakai ilustrasi. Karena ada rumah-rumahan yang dia buat itu bagus, tapi itu rumah-rumahan, sebagus apapun itu modelnya cuma rumah-rumahan. Nah ada gereja yang seperti itu, gereja yang hanya gereja-gerejaan, gak berfungsi, gak bertumbuh, gak benar-benar ngalami kasih Tuhan, gak jadi berkat, itu namanya gereja-gerejaan. Makanya saya tekankan mulailah bukan hanya datang ke gereja, menjadi anggota gereja, berjemaat saja, tapi mulailah menjadi sungguh-sungguh gereja yang sebenarnya. Amin. Gereja itu tubuh Kristus, Bapak Saudara. Ya, dan kita semuanya ini anggotanya, Yesus sebagai kepala. 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua, kita semua adalah jemaat Gilgal ini adalah satu tubuh Kristus. Dan kita semua ini masing-masing anggotanya, punya fungsi perannya masing-masing. Tapi alangkah indahnya kalau satu tubuh Kristus ini terjadi kerjasama yang baik, ada kehidupan saling di dalamnya. Sungguh-sungguh menjadi gereja yang sebenarnya. Inilah fungsinya kita menjadi a home of love. Katakan sama-sama, a home of love. Di mana orang datang itu merasakan kasih Tuhan. Rumah kasih, rumah yang mengalami banyak cinta itu harusnya ada di gereja. Selain di rumah yang utama. Makanya kita mau belajar hari ini, gereja harus menjadi rumah bagi semua orang. Di mana kasih Allah bisa dinyatakan di dalamnya. Kita nggak pilih-pilih. Ya, siapa aja boleh datang dari berbagai macam karakter, dari berbagai macam suku, dimanapun silahkan datang. Karena saya rindu, kita semuanya rindu, kita mau menjadi gereja yang bisa menjadi rumah bagi semua orang. Amin, diberkati Bapak Saudara. Kita mau baca dulu ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22, kita mau belajar dari sana. Demikian firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi di awal selalu kita sampaikan bahwa ini nilai yang kita bangun. Kita coba menanamkan terus nilai ini. Bapak Ibu akan dianggap keluarga, bukan orang asing dan pendatang. Tapi kita semuanya kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga
turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini kita semua, ibaratnya kita tuh bait Allah, bangunan rumah ya. Ya kalau Bapak Ibu kita bisa analogikan, kita ceritakan ibarat kita itu rumah, kita lagi bangun rumah. Saya pernah membangun rumah di mana materialnya ini kan belum dibangun, belum disusun, belum disatukan, benar nggak? Nah itu bisa gampang material itu diambil orang. Karena belum disusun, belum tersusun rapi seperti yang firman Tuhan katakan. Makanya kenapa kita perlu ada di dalam satu tempat untuk kita bersekutu bersama, disatukan, tersusun rapi dengan kasih Kristus yang menyatukannya. Supaya kita menjadi bangunan yang kuat, gak akan orang yang bisa ambil itu bahan material itu. Kecuali dirobohkan, kecuali dapat dirubuhkan. Tapi selama kita bersatu menjadi satu tubuh, maka kita akan bisa digoyahkan. Amin. Lalu bagaimana caranya untuk kita tuh bisa menjadi gereja yang sungguh-sungguh ada kasih di dalamnya, menjadi rumah bagi banyak orang. Dari ayat yang kita baca di atas ada satu poin yang kita mau jelaskan adalah yang pertama acceptance. Di situ ada namanya rumah tuh ada namanya penerimaan. Katakan sama-sama penerimaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya singgung waktu di awal ada family time, sebagaimana ya kita rindu Bapak Saudara juga ngalami hal yang sama di gereja ini, diterima dengan baik sebagai as a family. Ada yang merasakan masih sebagai orang asing di tempat ini? Enggak ya, semuanya udah dalam satu keluarga ya. Karena ini nilai yang kita bangun. Family adalah satu nilai yang pertama yang kita perlu sama-sama belajar, yang ini terus kita mau hidupi sama-sama adalah kehidupan berkeluarga kita sebagai seorang family di tempat ini. Bapak Ibu akan diterima, akan disambut dengan hangat. Amin. Saya ingat pertama kali waktu saya datang bergabung di Gilgal, mereka itu ada beberapa pelayan hamba Tuhan, beliau yang luar biasa menyambut saya dengan hangat. Nilai ini yang terus dibangun dari dulu. Langsung disambut apa kabar, salam kenal dari mana, tinggal di mana, apa yang bisa dibantu, dilayani dan sebagainya. Saya merasa saya diterima. Saya merasa saya itu disambut dengan baik. Ada kehangatan yang saya rasakan. Nah, gereja harus menjadi tempat di mana setiap orang bisa diterima sebagai keluarga, sebagai family. Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini yang kita mesti hidupi sama-sama Bapak Saudara. Jangan sampai kita di gereja family ya, begitu keluar sebagai gereja tapi kita enggak menghidupinya karena kita cuma menghidupinya di dalam gereja. Padahal gereja sungguhnya itu kita perlu praktekkan di luar sana. Di rumah kita bisa menjadi family bagi semua orang. Ketemu di parkiran ya, shalom apa kabar, gimana hari ini. Itu udah dirasakan dari tempat parkir, belum sampai ke atas tuh. Belum sampai di gereja, ibadah sama-sama. Mereka udah rasa disambut, diterima. Amin. Bisa sama-sama untuk kita menghidupi nilai ini. Ada penerimaan di dalamnya. Yang kedua, build each other. Poin yang kedua adalah kalau kita mau ada kasih di dalamnya, gereja harus build each other. Bisa saling membangun. Di dalam ayat 20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini kuncinya. Di tempat ini, di gereja harusnya kita menjadi gereja yang bisa saling membangun. Amin, katakan amin. Jangan saling menjatuhkan. Tapi justru saling mendorong, membangun satu dengan yang lain supaya semakin bertumbuh dalam kerohaniannya. Kalau di bisnis, di pekerjaan di luar sana, baku sikut ya. Cari muka, nggak tahu mukanya lari kemana. Cari muka di pemimpin supaya naik jabatan. Nyari muka supaya bisa dapat posisi yang baik. Supaya dapat promosi dan sebagainya. Tapi nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjadi gereja yang saling menolong. Untuk orang lain bisa dibangkitkan, dibangun kehidupannya. Membangun dengan cara apa? Lewat perkataan, perbuatan kita. Ada beberapa yang lagi struggle di dalam keluarga. Saya cuma bisa memberikan dorongan, dukungan melalui perkataan, melalui apa yang saya bisa sampaikan yang bisa membangun mereka. Untuk mereka bisa tetap kuat menghadapi setiap struggle dalam keluarga mereka. Karena kita percaya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus ada di komunitas, harus bisa saling mendukung. Makanya di tempat ini adalah kita rindu Bapak Saudara disupport sama-sama, didukung sama-sama. Yang lemah
bisa ditolong sama yang lebih kuat. Amin. Enggak boleh ego, enggak boleh fokusnya tentang diri kita sendiri. Tapi mulailah kita fokusnya, mari siapa yang kita bisa tolong ya. Gereja tuh harusnya kayak gitu. Gereja juga harusnya bisa saling menolong satu dengan yang lain. Jangan sampai di luar sana jauh lebih baik dari kehidupan gereja kita loh. Wah di sana itu bisa sampai benar-benar kalau support orang tuh luar biasa loh. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen ngakunya jadi gereja, tapi kok nggak peduli sama orang lain. Pak Stephen meetingkan dengan kita semua, bagaimana teman-teman kalau kita pikirin yuk, kita ini di Sulawesi Utara lagi ada bencana di Siau, apa yang kita bisa perlu bantu, coba kumpulin di FCL, kasih tahu apakah mereka punya hati untuk bisa terlibat di dalamnya, informasi ke gereja, supaya kita bisa support dampak dari banjir bandang di Siau dan sebagainya. Ini bentuk kita mau gereja itu keluar, melakukan sesuatu apa yang bisa orang lain bisa diberkati, orang lain bisa dibangun. Dulu mungkinnya waktu masuk ke Gilgal atau datang ke gereja punya 5 kelemahan misalnya, atau 5 dosa ya misalnya ya. Tapi melalui kita dibangun sama-sama itu mulai berkurang. Dulunya suka memaki atau maki-maki, kata-kata sia-sia, kotor, mabuk, enggak setia, enggak bertanggung jawab. Banyak hal mungkin dosa yang kita masih pegang. Tapi ketika masuk benar-benar di tempat ini dan digembalakan dengan baik, dibangun karakternya mulai berkurang. Dari 5 jadi 4, jadi 3 dan sebagainya. Sampai Tuhan ubahkan benar-benar serupa seperti Kristus. Nah itulah fungsinya gereja, kita harus saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang harus kita lakukan. Ya, kehidupan orang Kristen harus seperti itu, harus saling membangun, build each other. Amin. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita belajar apa? Gereja itu harusnya love not judge atau loving not judging. Jadi gereja jangan saling menghakimi, tapi mulailah menjadi gereja yang saling mengasihi satu dengan yang lain, dirangkul. Ya, apa menjadi kekurangannya yuk ditolong untuk bisa dikasih dengan baik. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Orang datang ke gereja itu harusnya merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan gereja yang ada di dalamnya. Amin. Jangan pas datang, jemaat datang ya baru pertama, coba pakai begini di gereja, so tahu-tahu di gereja pakai yang rapi kek, pakai batik gitu. Pakai baju pendek belum jadi, langsung pandangannya set eye gitu ya, apa gitu ya, kurang bagus. Nah itu menghakimi, ya, oh dia yang bertato, dia so bertato, apalagi ini, aliran apalagi dia ini, sudah jangan dekat-dekat. Menghakimi, katanya gereja, tapi justru penghakimannya lebih kuat daripada mengasihi. Harusnya terima dulu, poin pertama tadi ya, kasihi, baru tanya kenapa, ada masalah apa, sehingga kamu seperti itu. Nah gereja harusnya saling mengasihi, bukan menghakimi, amin. Sebab kasih Kristus adalah dasar gereja. Kalau kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, kita udah mengalami kasih Tuhan, kita tuh gak akan banyak menghakimi orang. Biarlah tuh yang bapak-bapak hakim di luar sana ya, yang tugasnya memutus perkara, nah itu baru hakim. Kita nih bukan ditugaskan menjadi hakim atas mereka. Tapi kenapa selalu kita melihat mereka itu seperti kita dakwa, ngana begini, kamu berdosa, kamu harus bertobat dan sebagainya. Gereja harus stop untuk menghakimi, tapi mulailah saling mengasihi. Ada orang-orang yang mungkin gak bisa mengasihi karena gak tahu apakah dia hidup lahir baru atau enggak. Karena ketika kita tuh mengalami Tuhan, kasih Tuhan tuh udah ada sama kita. Ya, kita ngelihat orang susah tuh pengennya nolong. Ada orang yang kesusahan kita pengennya bantu. Karena kasih Tuhan itu ada dalam kita. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang lahir dari Allah dan mengenal Allah? Nah kita harusnya punya kasih di dalamnya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Ini dasar dari gereja kita adalah saling mengasihi. Ada satu cerita yang saya nggak ceritakan di kebaktian 1 dan 2. Bersyukur yang ada di kebaktian 3. Ada satu kesaksian, kita lagi ngobrol-ngobrol,
di kampung, itu mereka tuh melihat kalau orang Kristen itu adalah penuh kasih. Suka nolong, suka bantu, suka support orang lain, itu benar. Itu yang mereka lihat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mereka tuh yang mereka lihat itu enggak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka ngamuk. Mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka memusuhi orang percaya, memusuhi orang Kristen. Karena sesungguhnya yang kita lakukan harusnya kasih Tuhan tuh ada sama kita. Sehingga itu bisa terimpartasi keluar. Kalau itu enggak terjadi, mereka tuh menuntut Bapak Saudara. Mana orang percaya yang mengasihi, kok aku dihakimi. Mana orang itu yang mengasihi kok enggak pernah bantu apa-apa. Amin. Harus mengasihi, jangan menghakimi. Diberkati Bapak Saudara. Yang keempat, yang terakhir poin saya adalah serving each other atau saling melayani bukan dilayani. Nah, ini kunci yang paling penting. Seberapa banyak kita yang lebih banyak suka dilayani? Coba angkat tangan. Yang lebih sering suka dilayani daripada melayani. Enak banget gak dilayani, ya. Kalau kita ke restoran yang mahal kan, kita beli makan apa semuanya suka dilayani. Pengennya itu pelayan tuh deket-deket kita terus. Karena kita tuh tipe manusia pada dasarnya suka dilayani daripada melayani. Udah bertahun-tahun bergereja, katanya jadi gereja, tapi masih suka mau dilayani. Amin. Halo? Masih suka dilayani bertahun-tahun katanya harusnya udah jadi dewasa, pengajar dan sebagainya, tapi dia masih suka dilayani. Wow. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Kita harus menjadi gereja di mana saling melayani bukan dilayani. Ini juga jadi dasar di mana prinsip dalam kehidupan rumah tangga Bapak Saudara. Saya cerita keluarga saya, bagaimana saya belajar, ini tentunya saya juga belajar dan mengalami kasih Tuhan sehingga saya bisa lakukan ini. Dulu saya tipe orang yang suka dilayani. Menuntut sama istri untuk suka terus layani. Tiap pagi mesti ada kopi, harus ada sarapan dan sebagainya. Tapi semenjak saya mengalami Tuhan dan itu ada perubahan dalam diri saya udah gak lagi menuntut untuk dilayani. Tapi dalam keluarga kita tuh saling melayani. Satu tipe yang sekarang lebih suka bantu istri. Pekerjaan istri saya suka kerjakan. Yang gak ada itu habis ngerjain cuci piring, cuci baju, komplain-komplain. Sayang cuma tidur-tidur. Enggak. Itu gak ada di prinsip saya. Saya menolong istri untuk bisa mereka sama-sama dia bisa merasakan kasih Tuhan di dalam rumah tangga. Lewat pelayanan kita. Ya, amin. Di rumah lakukanlah bapak-bapak saling menolong istrinya. Amin. Mana bapak-bapak? Jangan hitung-hitungan. Mana yang tipe suami yang kalau misalnya ini saya cerita saya ya. Ketika istri saya lagi tidur, ada kalanya saya bangun lebih pagi misalnya. Saya tuh bangun dari tempat tidur itu pelan-pelan. Jangan sampai istri saya bangun. Ada yang ngalamin kayak gitu? Atau ada yang brak, supaya cepat istri so boleh bangun pagi ini so siang. Atau saya bener, saya tutupin pintunya pelan-pelan supaya gak bunyi ngek gitu ya. Habis itu bangun, enggak. Biar aja dia kecapean. Dia lagi banyak melakukan aktivitas, it's okay. Jadi saya bangun, saya pelan-pelan, saya udah cuciin piring semua. Waktu libur panjang kemarin saya beresin semua, dia masuk kerja. Saya beresin urusan rumah tangga, saya nyuci, saya nyetrika, happy aja. Gak ada hitung-hitungan, wah sayang, sudah jadi kepala dong di rumah ini, gak ada gitu. Karena prinsip ini yang kita bangun, untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain, gak hitung-hitungan. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saling melayani dengan karunia masing-masing. Ada karunia, Bapak Ibu pernah dengar karunia memberi tumpangan? Ada yang pernah dengar? Waktu kita ngisi tes karunia, kita sama-sama belajar ngisi tes karunia, di situ ada keterangannya bahwa karunia memberi tumpangan. Dan itu benar ada. Dan kalau kenapa butuh karunia yang seperti ini butuh karunia? Karena enggak semua orang itu bisa memberi tumpangan dengan lega. Kadang hitung-hitungan. Itu karena enggak ada karunianya. Satu kali saya nganterin, bahkan kemarin baru-baru kita nganterin anak youth pulang ke rumah. Saya baru tahu kalau rumahnya itu seperti itu medannya.
Waduh, terjal naik turun. Saya bilang jauh banget. Dalam hati kalau bisa berpikir kalau nggak ada karunia, bayarin Grab aja lebih cepat. Pesenin Grab udah lebih gampang. Tapi kenapa saya harus coba anterin? Dari situ saya tahu perjalanannya ini anak ini jauh loh untuk melayani Tuhan. Grab dia harus bayar mahal. Saya bilang dari situ saya ngerti bagaimana karunia memberi tumpangan. Ada beberapa orang yang kayaknya nganter aja sebentar, hitung-hitungan, sudah Jo, sudah Jo, gak usah ganti yang lain. Ada yang seperti itu, tapi ada yang mesti antar jemput ke gereja, nanti antar ke rumah, habis itu minggu family cell antar lagi, ngantar jemput dan sebagainya. Tapi ini gak pernah hitung-hitungan, dia lakukan dengan sukacita. Karena dikatakan dia tahu prinsipnya bahwa harus saling melayani satu dengan yang lain. Melayani di rumah, di gereja, dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Ayo prinsip ini lakukan, layanilah satu dengan yang lain. Matius 20 ayat 28 saya tutup dengan ayat terakhir. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus saja seorang raja rela menjadi manusia, dia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Tapi seberapa banyak kita yang lebih suka membasuh, pengen dibasuh kaki kita. Artinya pengen terus dilayani, selama jadi orang Kristen, jadi gereja, tapi maunya terus dibasuh terus kakinya. Gak pernah membasuh kaki orang lain, artinya gak pernah melayani. Mulailah stop, siang hari ini kita mau jadi gereja yang sungguh-sungguh bisa saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Simbolan dari saya adalah gereja itu bukan tentang bangunannya. Stop Bapak Ibu melihat gereja tentang kemegahan bangunannya. Organisasinya yang terorganisir dengan baik. Bukan, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah harus menjadi tempat di mana kasih Tuhan terus dinyatakan melimpah di dalamnya. Dan marilah kita menjadi gereja home sweet home. Bisa diterima banyak orang. Ada kasih Tuhan di dalamnya sehingga ada penerimaan. Bisa saling membangun, saling mengasihi dan saling melayani. Inilah gereja Bapak Saudara. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Yes. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Bersama Tuhan, kami mau jadi gereja yang sungguh-sungguh ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan bergereja kami. Kami gak mau menjadi gereja yang hanya gereja-gerejaan, gereja yang gak berfungsi, gereja yang hanya peduli sama diri sendiri. Saya gak mau Tuhan. Tapi biar siang hari ini kami diteguhkan, diajari untuk kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh berguna, gereja yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi gereja yang bisa saling melayani, menerima satu dengan yang lain, saling membangun. Dan kami percaya ketika ini kami lakukan, maka Tuhan akan nyatakan kasih-Mu, nyatakan terus jiwa-jiwa di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Buat kami terus bisa menjadi berkat di luar sana Tuhan. Sebab kami tahu gereja sesungguhnya adalah gereja yang menjadi berkat di luar sana. Terima kasih Yesus, kami bersyukur terus meteraikan firman-Mu, bahkan terus berikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami mungkin masih banyak kelemahan, kekurangan. Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang akan terus menolong sehingga gereja Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
sungguh bersyukur buat siang hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami angkat, yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan biar setiap firman Tuhan yang dibagikan bagi kami ini jatuh di tanah hati yang subur, mengajarkan kami untuk semakin mencintai rumah Tuhan. Tempat di mana kami bisa mengalami Engkau secara pribadi, kami mengalami kasih Tuhan. Dan bahkan kami bisa mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berdoa buat hamba-Mu, Bapak Danang Sabto Nugroho. Kami percaya pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Dimanapun beliau pergi menjadi dampak nama Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah apapun yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.